Oke, shalom, selamat pagi semua anak-anak. Kita pada pagi hari ini akan memulai Piston Sentral kita. Kita mau datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaannya sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kita masih boleh bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Oke anak-anak semuanya, kita akan memuji Tuhan, memuji pujian ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita pujikan dari awal lagi. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
bersatu dalam doa. Kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami kembali bersyukur untuk pagi hari ini buat waktu yang Tuhan sediakan kembali bagi kami untuk boleh bersama-sama berdoa, memuji, bahkan sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan pengertian dan hikmat sehingga kami boleh memahami dan mengerti firman Tuhan. Kami bersyukur menyerahkan pertemuan dalam ibadah hari ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak semuanya, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu tentang Tuhan Yesus dan Petrus berjalan di atas air. Nah, itu terambil dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat 33. Nah, tapi Mister akan membacakannya di ayat yang ke-29 sampai ayat 31. Oke, semuanya anak-anak bisa menyimak dan mendengarkan. Kalau anak sudah menyiapkan Alkitab, bisa bersama-sama menyimak di dalam Alkitabnya. Oke, Matius 14 ayat 29. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Oke, anak-anak semuanya, hari itu Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus sangat sibuk. Orang-orang berduyun-duyun datang untuk mengikuti para murid yang sedang dalam perjalanan bersama Tuhan Yesus. Nah, kemudian Yesus menghabiskan waktu sepanjang hari mengajar, menyampaikan berita firman Tuhan kepada orang-orang banyak di saat itu. Bahkan dia melakukan mujizat, yaitu dengan memberi makan 5.000 orang. Nah, masih ingat ya anak-anak tentu tentang kisah itu. 5.000 orang bahkan lebih diberi makan oleh Tuhan Yesus dengan hanya diberi 5 roti dan 2 ikan. Nah, sudah masih ingat tentang kisah itu. Nah, kemudian saat hari itu menjelang malam, Yesus menyuruh para murid-muridnya pergi mendahuluinya dengan perahu untuk menyeberangi Danau Galilea. Nah, jadi Tuhan Yesus tinggal tetap di bukit itu dan murid-murid disuruh menyeberang terlebih dahulu di Danau Galilea. Nah, perlu anak tahu Danau Galilea ini tidak kecil, tapi danau ini sangat luas. Ya, karena danau yang ada di Israel sana sangat luas dan itu hampir seperti laut, danau itu. Nah, anak-anak, ketika murid-murid itu berlayar pada malam hari, maka tiba-tiba ada angin kencang. Angin mulai bertiup dan ombak menghantam perahu tersebut. Nah, lalu tiba-tiba para murid melihat seseorang berjalan di atas air dan berjalan menuju ke arah mereka, ke arah perahu mereka. Mereka berpikir bahwa itu adalah hantu dan mereka sangat ketakutan. Namun Yesus berseru dan berkata, "Tenanglah, aku Yesus, jangan takut." Nah, kemudian Petrus berkata, "Kalau engkau memang Yesus, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air seperti engkau." Nah, kemudian Yesus berkata, "Datanglah." Lalu Petrus dan mulai berjalan dari perahu dan menapakkan kaki di atas air.
ia berjalan selangkah demi selangkah, kemudian selangkah lagi Petrus berjalan di atas air untuk menuju kepada Tuhan Yesus. Namun kemudian Petrus merasa bahwa anginnya kencang dan ombak yang besar. Mungkin dia menengok kanan kiri, dilihat wah kok ombak terus menerpa dirinya. Kemudian Petrus tenggelam. Nah, Petrus berseru minta tolong kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan Petrus. Nah, anak-anak, seperti halnya Petrus, kita kadang lebih memikirkan hal-hal yang di sekitar kita daripada memikirkan tentang Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, ketika pikiran kita tidak tertuju kepadanya, pada Tuhan Yesus, kita dapat merasa takut dan menjadi lupa bahwa Dia selalu siap untuk menolong kita. Terkadang kita terbawa dengan situasi di sekitar, keadaan, waduh kok seperti ini ya, tidak enak, tidak sesuai dengan keinginanku. Mungkin kita mengalami hal-hal yang sulit. Nah, disitulah kita terkadang lupa bahwa Tuhan Yesus mampu dan sanggup untuk menolong kita. Nah, anak-anak, ketika kalian menghadapi hal yang sulit, kalian dapat percaya bahwa Yesus menyertai kita semua. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita selama-lamanya. Oke, anak-anak, tetap kita fokus ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan, ketika kita menghadapi kesukaran-kesukaran yang ada. Tetap fokus dan tetap kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Nah, mungkin saat-saat ini kita sedang pusing dengan pelajaran yang banyak, ulangan yang banyak. Nah, kita harus tetap fokus bahwa Tuhan sanggup menolong kita semua. Nah, asalkan anak-anak mau taat, mau datang kepada Tuhan, menyerahkannya di dalam doa, anak-anak sekalian. Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Semoga kita semua bisa dikuatkan bahwa Tuhan sanggup menolong kita di situasi tersulit sekalipun. Oke, mari kita berdoa. Sambil kita berdoa, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini boleh mengajarkan kami untuk kami senantiasa boleh sadar, senantiasa kami boleh mengerti bahwa Engkau sanggup menolong kami dalam situasi dan keadaan kami yang sulit, keadaan kami yang tidak sesuai dengan keinginan kami. Tuhan, ajar kami untuk datang kepadamu, untuk menyerahkan setiap masalah dan kesulitan-kesulitan kami ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari ini. Tuhan memberkati pelajaran kami hari ini. Kami boleh mengikuti proses belajar mengajar, dan juga Tuhan memberkati kami dalam setiap jaringan yang kami pakai, alat media, semuanya yang kami gunakan. Biarlah Tuhan memberkati, kami boleh mendapatkan kelancaran. Dan juga Tuhan memberkati untuk guru-guru, orang tua kami, saudara kami, semuanya dalam pekerjaan mereka, dalam aktivitas mereka. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, oke anak-anak, selamat hari ini untuk belajar kembali. Tetap semangat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye semuanya.